Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, kaangkui ceramah agama seselanjutnya pun atau butir-butir hikmah seselanjutnya pun seperti sampai yakinnya sarang-sarang semulja Al-Mukarram Al-Habib Ali Ridho bin Ahmad Al-Ahdad, dan kepada beliau dimohon dengan hormat dengan doa pun kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilmah warzuqna fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita cintai dan kita taati para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus di sini kepada Al-Mukarram wal Muhtaram sahibul fadilah, yaitu guru kita semua, orang tua kita, Kiai Haji Zainul Arifin Bakri, yang barusan telah memberikan tausiahnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, amin. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin. Begitu juga kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Ja'far Shadiq, Kiai Ishaq Hasib, beserta Ustadz Haji Hudari dan kiai-kiai yang lainnya yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi sedikit pun daripada rasa hormat, cinta dan ta'zim al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan istiqamah dan Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada para pejabat, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa Komis yaitu Bapak Ahmad Selamat. Begitu juga yang tak lupa kepada Sahibul Farah was Surur, yaitu selaku tuan rumah Sahibul Hajah Haji Muhammad Nur dan Haja Fitriyah yang sedang berbahagia, yaitu menikahkan putra putrinya. Mudah-mudahan yang dinikahkan menjadi pasangan yang barokah, pasangan yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
alamin, dan segenap kepada para tamu undangan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa duduk berkumpul dalam keadaan sehat al-afiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan sampai akhir hayat. Amin. Tadi Raisul Barnamid atau pembawa acara menyampaikan beberapa hadis dan ayat, dan juga tadi ada kata sambutan dan juga ada ceramah. Rasanya sudah komplit dan lengkap. Enggak cuma komplit pun Pak. Ada karena telur bodoh, matu bodoh, cai bodoh, susu bodoh. Lah saya malarat saya terakhir kenika karya apa nah kenika. Berema ki pakun ceramah kenika. Hah? Lanjut kian. Biasana walimah kenika artinya salamatan, tasyakuran. Walimah itu haflah, perayaan. Nah perayaan kenika biasanya ngaji tak banyak, ngakan sebanyak. Men amolot khusus pengajian biasanya ceramah lanceng ngakan nasakone. Sampean mengantar pengajian umum arwah moloton atau bermatablik akbar banyak ceramah apa banyak ngakan nah? Banyak ceramah paling oleh mi hitung. Tapi menonjongan nak kenika biasanya lebih banyak ngakan. Napa banyak ceramah nah? Banyak ngakan nah, berapa banyak ngakan apa ceramah? Takun ceramah ya. Nah, jadi ana tidak menambah, insyaallah tidak menambah. Mungkin sedikit hanya membuat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Satu, disebutkan nikah itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Jadi nikah ini sunnahnya para nabi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran mitsaqan ghalidhah hanya 3 kali. Ada kata-kata namanya mitsaqan ghalidhah hanya 3 kali, di antaranya adalah untuk pernikahan. Arti mitsaqan ghalidhah itu adalah perjanjian yang kuat, merupakan satu tali yang kuat, yang erat. Jadi nikah ini bukan untuk main-main, benih kerja Pak Bu. Jangan pernah Anda bermain-main dengan pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidhah, perjanjian yang kuat. Allah langsung yang mengambil perjanjian, Allah yang menyaksikan langsung di dalam pernikahan. Wastahlaltum bifurujihinna bikalimatillah, kalian telah halalkan kemaluan seorang wanita dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benih kerja kenika Pak. Dengan kalimat, dengan ijab qabul, sehingga Nabi yang mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang menolak, yang tidak mau dengan syariatku, yaitu nikah ini, dia menolak syariat nikah, dia tidak mau kawin, maka dia bukan golonganku. Menolak, tidak mau kawin, maunya zina, maunya selingkuh, hati-hati di sini. Bukan golonganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ada orang yang mengatakan kun pera ijab qabul. Nikah dengan zina beda tipis. Hanya bedanya kalau nikah qabiltu taswijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Ada ijab, ada qabul di situ. Ada walinya, ada pengantin laki perempuan, rukun terpenuhi, itu namanya nikah. Zina tanpa ada ijab qabul. Kalaupun ijab qabul tawar menawar, meleh bebine nakal, ijab qabul meleh kun. Tapi ingat di sini, ini yang dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin. Kita ini manusia yang dimuliakan oleh Allah, tapi ingat Allah juga akan rendahkan serendah-rendahnya. Allah akan letakkan dalam neraka jahanam bagi
Bagi siapa? Bagi yang merendahkan dirinya, yang tidak mau ikut syariat Nabi Muhammad. Siapa orang yang tidak mau ikut syariat Muhammad? Di antaranya orang yang tidak mau menikah, mengambil jalur zina. Coba saya mau tanya sekarang, Bu, ajem kabin apa tak kabin? Kabin. Manosah kabin apa tak kabin? Apa bituna? Manosah beda ijab, ajem beda sobung. Koceng pak kabin apa tak kabin? Beda ijab kobol. Patek kabin tak kabin? Beda ijab kobol. Man beda manusia berhubungan tanpa ijab kobol berarti pada nah sampean sengocak benih kaulah. Beda tipis tapi akibatnya besar, sehingga tadi dikatakan oleh guru kita Kyai Zainul Arifin, ingat di antaranya supaya apa? Dalam pernikahan sebagai bentuk pengabdian abekte ka Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai manusia, karena manusia diciptakan untuk ibadah. Apa dalam Al-Quran Allah katakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nikah adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena Nabi melakukan pernikahan sehingga menikah adalah ibadah. Kalau nikah itu ibadah, maka jangan dicampur dengan maksiat. Kenapa ini harus ditekankan? Harus ditekankan karena masih banyak di tengah masyarakat kita mengadakan pernikahan dicampur dengan maksiat. Alhamdulillah di sini lingkungan pesantren ada guru kita selamat, tapi di tempat lain pakun bode sinden, pakun bode organ tunggal, pakun bode orkes. Itu namanya apa? Ibadah dicampur maksiat, haram. Jelas Bu? Jelas Pak? Itu hukumnya haram, tidak boleh. Nikah ini ibadah. Nah, sehingga orang menikah di dalam rangka untuk menjaga agama. Beliau mengatakan menjaga agama sangat tepat, sebagaimana Raisul Barnamid pembawa acara tadi mengatakan, dikatakan ya ma'syarus sabab man istaqa aminkumul ba'ata falyatazawwad. Hei anak-anak ngodah. Kenapa kok anak muda? Karena syahwatnya masih menggebu-gebu. Hei anak-anak ngodah. Man beukna mampoh abine. Le mampo ini apa? Ane kasih bocoran ba'ata mon beukna kelar mampoh abine. Nabi memerintahkan, hei anak-anak ngodah mun bakar beukna mampoh kelar abine beuna. Le kelar ini bagaimana? Ba'ah ini bagaimana? Ba'ah repera kelok. Situng dia bisa memberikan mahar mithil, yaitu mahar yang berlaku di kampungnya. Kampung dia berempa mahar. 100 cokop beda berempa biasanya normal 200 man sampian andi PC 200 cokop berarti sudah situng gelu baase pertama beda telok si situng andi PC 200 andi dah. Nomor 2 mampu dalam arti dia membelikan pakaian yang menutup auratnya. Menutup aurat berarti kodung abaya berempa kira-kira 200 tambah 200 berarti berempa andi 400 berarti mampu. Karena si nomor telok mampu memberikan makan di hari pernikahannya. Bektoh kabin kenika di hari itu saja, anggap ngakan telok kali sare pagi siang malam di hari pernikahan arwasi wajib. Nasi pecel moso ST berubah 2 bolo sabolo moso ST nah sabolo ibu. Sabolo ibu alhamdulillahnya mana sampang nih kah on sabolo ibu pagi sabolo siang sabolo malam sabolo berarti berubah tambah 400 kabin
Selarang adat. Selarang adat. Terateran sa mobil. Pickup gibo kapi kasor gibo ranjang lemari. Apa kapi giliran atelak tak boleh, Pak. Apa tak kurang ajarnya mana? Ayo. Tak tahu sampang. Sebagian disa beda. Pada. Pompong beda kiai. Kalau tanya hukum apa? Mare beri tak boleh. Apa hukum? Haram. Tak oleh dosa. Bareng saya mare beri tak oleh tak boleh. Haram hukum. Bab hibah kalau sudah digobet tidak boleh diminta kembali. Haram kecuali untuk orang tua kepada anak. Orang tua apa yang harta ke anak tak boleh oleh. Anak ke orang tua tak oleh. Boleh ke orang lain saja tak oleh. Makanya apa adat yang dari mana ini? Ada dari Panga Sepo, Beb. Siapa Panga Sepo? Siapa sebutnya mana? Siapa? Sahabat Nabi. Tado saya enggak mengajak Sepo. Fir'aun Sepo dia. Lebih Sepo boleh Fir'aun. Ngerti Pak? Arwah taol. Sampean nyaman ngalak nyaman nadibi mare parosak pancor kalak boleh. Men lakar sampean ngalak, sampean bebinek cak nengenang. Ngocak kia pabeli para benda sampean boleh. Nyaman na mare parosak ko segala kebi. Tak oleh saya enggak. Ini adat yang terjadi di Madura masih ada sebagian. Hati-hati, jelas Pak Bu? Menjaga agama harus tahu, makanya ilmunya harus tahu di sini. Dalam rangka untuk menjaga agama supaya selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab men orang ngode ta'abine pas ta'ap puasa. Aduh, derma kira-kira. Dikatakan men na sanggup abine, men tak sanggup apuasa. Kenapa? Karena dengan puasa tadi itu bisa menjadi benteng. Mun orang apuasa nafsu bode keng kendor pun nangale bine tak nafsu boleh. Beda ada tin kemaru. Tapi lapar tabu ada tak kelar pun mata pun konang pun. Nafsu pakun bode sudah rendah tapi diikat dengan yang namanya puah. Sekarang coba lihat anak muda tidak kawin, tidak puasa, beremah kira-kira lecek bisa nahan nafsu. Apa boleh bode HP? Apa saja saya buka dalam HP. Nah ini yang terjadi, maka nikah ini dikatakan imtinan. Nikah orang laki seneng kabine, orang bine seneng kalakenya mana imtinan papareng ada sekolah anah. Orang laki nang bine ratin pas manjela siapa ruah jana. Ada bodo cari tawa Bu. Bodo situng orang tak nangale matana. Rabun main gembus. Mare main gembus atanya. Bib sendal saya di mana Bib? Oh di sini Mi. Kalau ngocok paman bahasa Arab kan ami. Dia Mi sendal Mi. Oh ya kalaki. Makasih Bib ya. Iya Mi dan saya kan. Arwah saya kalian biceleng siapa Bib? Sendal dia tak nangale para bun kalam biceleng jauh tangale tak kurang ajar bermah. Arwah. Ngerti kata tanah kaula? Kasendala tibi tanah ngaleh padahal budaya deuna. Waru bini saya coba pas atanya, aru saya kalian bijelang siapa? La haula sendal tanah ngaleh Kenapa disinilah fungsinya nikah ini adalah untuk menjaga agama kita. Untuk menjaga kemaluan kita di sini. Nikah itu adalah senang laki dengan perempuan, perempuan dengan orang laki, itu papareng plus selain imtinan, imtihan. Apa itu imtihan? Ujian. Maksudnya apa? Ujian artinya di mana kau salurkan, kemana kau tumpahkan syahwatmu. Kalau kau tumpahkan katanya tadi kepada yang halal, kepada istri sendiri, itu halal hukumnya, maka terjagalah agamamu. Tapi kalau kau salurkan di tempat yang haram, itulah ujiannya. Haram. Nikah bisa mendatangkan yang namanya rahmat, zina bisa mendatangkan yang namanya laknat. Sehingga yang dilarang oleh Allah bukan hanya zinahnya Pak Bu, tapi apa yang dilarang di sini? Wala taqrabuz
Bukan wala taznu ayatnya, janganlah kau berzina, tidak. Kalau ayatnya wala taznu, jangan kau berzina, berarti nak ku oleh syaitan oleh tapi Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati perbuatan segala sesuatu yang menghantarkan kepada perzinahan haram. Apa contohnya? Ya ku-tekuan. Nah, kalau tanya mungkin orang Madura bila apa kalan benyak tak benyak kali kentelan. Haram. Jelas? Sebab Nabi Adam alaihissalam itulah yang pertama kali menikah. Dikatakan an-nikahu sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Nabi yang pertama kali menikah Nabi Adam. Bagaimana ceritanya? Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian di surga. Katibiin Pak Budi Swarga katibi. Allah menciptakan manusia plus ini paket pun tidak bisa dipisah. Satu paket plus syahwat, plus nafsu. Karena sendirian Allah kasihan, diciptakanlah yang namanya Hawa, yaitu seorang wanita diciptakan. Kenapa dinamakan Hawa? Minal hayy, dari suatu yang hidup dan tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana prosesnya? Nabi Adam tedung sareng Allah subhanahu wa ta'ala tedung. Nabi Adam tedung mara itu kala dari tulang rusuk sini diambil oleh Allah, keluar seketika seperti kepompong yang keluar. Ulat keluar ke pompong, temu rajo, kupu-kupu keluar ke pompong, temu rajo, tiba bini seratin. Nah, selesai diciptakan Siti Hawa, Nabi Adam paceke. Begitu Nabi Adam melak nangale bode bebini ratin, syahwat tergerak di situ, ingin menyentuh, stop, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan innaha la tahillu laka hatta tuaddiya sadaqataha. Hei Adam, arwah tak halal kabutna Adam, cek takut tak oleh Adam sampai bejer kelu mahar Adam. Nabi Adam tanya, wa ma sadaqatuha? Ya Allah, apa sedekahnya ya Allah? Apa itu maharnya ya Allah? Area swarga Bu, apakah emas? Emas tak baju. Beli kera emas, swarga beli ker emas. Betana itu zabarjat, zamrud, mutiara semuanya. Tak paju, harta saya makin sampai lagi le moso emas, arwah tak paju lagi. Ya enggak? Orang Madura paling gila ke emas, ukuran kekayaan emas, bila emas renteng burus oki. Kalau enggak rantai, enggak rantai kapal. Meleje mau ke pasar sama Allah. Awas, tidak boleh ya. Nah, ternyata ketika tanya wa masadaqatuha, dijawab oleh Allah antusalliya wa tusallima ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau bersolawat dan bersalam kepada kekasihku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata maharnya Nabi Adam bersolawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu dia bersolawat membayar sebagai mahar, maka sahlah sebagai suami istri, maka terserah dia. Artinya apa di sini? Sebelum mahar tadi itu dibayar, maka perempuan tadi tidak berarti orang bine yang belum dibayar maharnya oleh teku. Oleh apa tak oleh? Tak oleh, hukum maharam. Ngerti Pak Bu? Ngerti Pak Bu? Wala taqrabus, jangan kau dekati perbuatan segala sesuatu yang mendekatkan kepada zina, hukumnya termasuk bodoh apa tak ada? Bodoh Bu? Bodoh ringah kemah si pacaran enggak tak oleh, haram, jangan pacaran. Terus beremah beb, oleh pacaran beb, oleh pacarannya boleh, tapi ada syarat. Beremah tahu pacaran secara islami, pacaran boleh tapi ada syarat. Apa syaratnya? Situng tak oleh temu. Beremah tak oleh atem, ya mentah atem beremah saya gutuan tak oleh temu. Beremah beb tak oleh temu beb, video call tak oleh, WhatsApp tak oleh, sorat tak oleh.
Ya, terus berema beb pakai RTB. Menamoi beb kabunggona, oleh. Keng tak oleh atem. Terus berema sagesaan mau bapak anak sampai sopu. Jelas. Tak oleh bu sampean menadi anak paraben, bode kancana lanceng entar kabungkona cek kangkai bitem. Arwah lopot. Assalamualaikum salam anu bu arwah sabat tirua bode bu. Boh bode titi ya ti kancana ti. Nyaman pak keluar patoju teras. Patoju. Pas anak sepak nah. Bome pandang ruan anak apa? Arwah terak kelu tak nyaman kata ke patah lampuna. Be saja nyaman. Ngerti bu? Pas emak nangang kai bitung beri bidang le kalero arwah lopot haram tak oleh pak. Terus berema bib membedakan jana lanceng cek kang kai bidang seramaki bidang soro moleh. Karena hukumnya ini agama. Bayangkan kata beliau memandang saja tidak boleh, apalagi itu memegang. Sahmun min sihamil iblis. Memandang seorang wanita yang bukan mahramnya dengan nikmat syahwat tadi itu adalah sahmun min sihamil iblis. Sama dengan apa? Anak panah daripada panah iblis. Kita dipanah oleh dayak mate pak. Sulap panah mate. Ini panahnya iblis pak, mematikan hati kita, bukan tubuh kita tapi hati pak. Ngabes ka parabon macam coratina celap. Ngabes boleh coratina celap. Terus kena panah hati kita lama-lama mah. Kalau hati sudah mati maka tubuh kita mau tidak mau akan berbuat maksi itu. Loh, selanceng tak oleh, separaben tak oleh, napa boleh seampon alake, seampon abine. Biasana orang bine keneka mau sholat kena tibik marongok, mau sholat kena tangke nger-sengeran. Selake ngak keneka mau sobine nah aduh cok pekel lebarana kabine tangke cok lembuk nah bodoh apa tada haram. Saya nggak hati-hati di sini. Dikatakan tadi muhson, aduh tidak terhormat, lebih terhormat patek dalam syariat. Bayangkan dalam hadis ada 3. La yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa la yanduru ilaihim. Ada 3 golongan kata Nabi Muhammad misalkan 3 golongan. La yukallimuhumullah, tak ya cak aca sareng Allah pagi akhirat. Wa la yuzakkihim, tidak diampunkan dosanya, tak pasapora. Wa la yanduru ilaihim, dan tak ya besar Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tak cek aca, siapa orang yang tak ya bes, siapa orang yang tak pasapora. Hati. Maksudnya apa di sini? Deki pak kalau ben sampean di padang mahsyar itu akan ditanya satu persatu fulan, ditanggungjawabkan fulan. Pas orang keneka saya telok golongan keneka fulan, wah tak ya bes boleh pun tekuk onta laki kan neraka langsung. Siapa orang ini? Satu saja di antaranya syaikhun zanin, orang se ampon alake ampon abine pakun ketel mosolake ben binina orang. Saya nggak ngerti bu, ngerti pak? Tak oleh ketel kabinina, oh, mensampian ketel, abine boleh. Mon bengal, minta bengal lah, terus lagi. Mon bengal, sebab survei membuktikan sekarang ini, survei keneka, ada benar lecek survei, 75% orang laki para suami takut istri. Survei membuktikan, tak kalah surban keneka pak. Kiai atuh ting ke orang haram ya. Bila bungko na itu ting masa bini na pak. Polisi itu songo tentara ada pak bungko na tarik dengan ada preman kalah. Survei membuktikan. Ingat, rijal qawwamuna 'alan nisa, kau orang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan di sini. Sehingga jangan sampai Anda tadi itu takut kepada seorang istri. Arti takut bukan berarti harus galak, bunenokol, bukan. Artinya Anda yang ngatur. Dan orang perempuan, hei orang perempuan, dikatakan siapa sih istri soleha? Dikatakan ada 4 min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seseorang apa? Di antaranya zaujatuhu liha, istrinya soleha. Sekema soleha neka orang soleha meniyabes itu mas seneng. Orang perempuan
jangan sampai ada 3 hal oleh dari suamimu itu melihat sesuatu yang tidak enak. 1, jangan sampai mata suamimu memandang dirimu itu yang tak nyaman ya bos. Berma tak nyaman ya bos. Bila entar ke pengajian ratin satu jilbab, masya Allah, minyak wangi, nah yang kui kapi hiasan. Bila ibu kona ada star sepit, aduh tak karu-karuan pun, oh bu gempo tak aduh, tak nyamannya besar kali ibu kona sudah. Sehingga bu, jangan sampai mata suami memandang hal yang tidak bah. Yang kedua, jangan sampai hidung suami mencium aroma yang tidak sedap. Paro om bungko orang bine taule om ro om men luar entar ka onjongan entar ka pengajian tak oleh rom ro om berma bau tak oleh bau tak oleh ro om pon men bau tak oleh kia hari masih cengkal ya bahaya kia tahu cengkal ambian bau cengkal lemongan hari saterop bau nah dia cengkal bau kalemongan tak oleh bau tak oleh ro om tak oleh. Sebab orang bini menroom gelu ajalan pas orang laki sebini mahrum malebat pas-pasan nyium jok room sampai menimbulkan syahwat, itu perempuan dihukumi dengan perempuan zina. Ada tak oleh. Nah, sampean kutu room bungko, makanya kalau ngejok gelak sampean bila keluar ke pengajian room, bila mulai ke bungko na bau bebeng, bau minyak kaju pote, bau balsam tak karu-karuan. Ya tak pernah lagi na sampean di bungko. Pon gelak tebuna giae. Jadi pertama mata, kedua hidung, ketiga telinga. Jangan sampai telinga suamimu mendengar ucapan dari istri yang tidak baik. Bu nakak tebuna giae gelak. Kalau nerosaki kun. Bu nakak dari mulai apolong kau tak pernah mas seneng sakale. Mak pegel malu. Ya deh pegel dah. Bu naria. mulai lambuk mulai apolong tak pernah seneng sakale. Apa tebuna kiai gelak dalam hadis katonon satejo amalah mek bisa katonon amalah sebab orang bini si ngoncak kak kene kang orang bini si ampole cek ana apa me ampole cek abek na ngocak kalakena bek na tak pernah mas seneng sakale dari mulai apolong anak na pak empak lho anak pak empak oleh napa masa oleh tem kodeman saya ngocak tak pernah mas seneng sakale anak na Habib empak berarti tak lecek apa ruah bu sampian wajib taat kepada suami, jangan sampai anda menjadi istri yang durhaka. Ingat, ketika kau sudah menikah dengan suamimu, maka hak yang paling besar setelah Allah dan Rasul adalah suami, bukan orang tua. Jadi sampean wajib taat kalake. Kenapa? Karena surga anda ada di suami anda. Mun sampean bungal agetak, bungal mancela, itulah ciri-ciri perempuan penghuni neraka. Pon telokan boy, are se pangantan anyar taduk se laju boy pon. Bu, se laju saya ngak dingaki. Men sampean termasuk ke surga telok juga. Situng sampean cek maksa kalake. Se lakena tak kelar. Dikatakan yakni takallafat zaujaha ma la yutik, maksa kalake saya tak kelar tak mampu, minta mulai sepeda motor, minta mulai emas, minta mulai apa, lakina tak kelar. Arwah menbine saya maksa ngak kenikah tebuna Rasulullah, ini perempuan ciri-ciri penghuni neraka. Kon se nomor 2 saya ngocak pada nak gelak, saya tak pernah mas seneng sakale. Men bodo orang bini sampai bungal dia ketak kalakena ngacepek kalakena sampai lakena pegel tak nyaman tedung tak nyedet tedung gara-gara lesan nabi nena itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat. Ngerti bu? Tak oleh sampean kudu mas seneng lah. Laki se nomor telok bu, ida da'ar rajulu imro'atahu, man bodo orang laki ngajak orang bini ila firashihi kakasora benih mulai kasor bu eding bu. Idza ada nabi siapa bu, idza da'ar rajul imro'atahu ila firashihi, man bodo orang laki ngajak bini na kakasora fa'abat tak
anda ki lurang kok leso ki ana tak mare ki are masak tak mare nyasa tak kelar anu ini ha beda tak beda parat ini binena men late dung mongkor ada ratina sakale ingat le men bedengak kenekah fa'abat ta ande fabata ghadbanan selake tak nyede tedung pekel gara-gara binena mong tulit sakone cana se kiai kelek nyaman tulit men saya beda halal iya men tulit langsung nyaut men tulit pas pakun nak ngariah bermah tulit alaban ai beda tak beda tulit alaban haram. Nabi yang mengatakan sekalipun kau ala babur kau ada di hadapan kompor sampean masak binena tulit ocol poton-poton tak apa ada hadis tina tak kala poton arwah pahalana raja anda membantu untuk apa meredam kemaksiatan mensampai laki sampean maksiat gara-gara sampean dosa raja sampean bu ngerti bu. Jadi 3 ini pesan saya, ini bukan pesan Nabi Muhammad kan nika. 3 ini saya ngajak bengal kau. Nyaman turun laki nika beb. Bebinik malah si durhaka. Beremaman laki durhaka. Sobung hadisah. Sobung. Sampai nyari kitab 5 buit sobung. Tada. Orang laki saya kurang ajar, orang laki si durhaka, urusan orang laki dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tak bisa norok. Sampian wajib taat kala kena sampian itu bukan permintaan kiai, bukan permintaan Habib, tapi itu adalah ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Nah, tapi saya enggak Pak, sampian sombong hadis apa sampian durhaka kasokana sampian. Tapi pagi Pak akhirat Pak, yang ditanya bene bini sampian keng sampian. Arwah saya tanya lagi, habis-habisan akan ditanya. Sehingga seorang wanita ditanya, hei bu, apa sampai minta godung tak tahu tanya aki ketang laki ada orang laki saya hajar hei bu anak apa benar budu PC tak tahu tanya kita laki anak apa benar ini anak apa benar tak tahu benar sampai jeng tak tahu tanya kita laki benar tak tahu tanya kita laki saya laki ada ancor hati-hati menikah ini benar kun pera abri ngakan saya enggak menikah itu tanggung jawab di hadapan Allah. Contoh kecil sampean andi bine andi anak parabon paneng tak bergo keluar bungkona tanya lagi demak adek entara ka berungka meta jilbab cok semak ria kak hari ya oh iya engkau motor rokok sagale be tak larang satu langkah satentek langkah dari istri satu rumah bagi suami di neraka jahanam. Misalnya entar ke pasar entar ke barung kena 500 tengka entar mulai 1000 sogi sampean andi perumahan kengin neraka berapa kira-kira hati-hati paham Mbak Bu ya jadi menikah dalam rangka untuk menjaga agama sebab nikah ini bukan tujuan tapi nikah ini adalah apa sebagai media wasilah untuk supaya cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala menkatibian beremah orang laki katibian bagaimana bisa menjaga syahwatnya abuna tak abuasa akhir apa ya kabur kata timur nyari orang anak orang ini yang terjadi sekarang maksiat di mana-mana kenapa karena tidak adanya pernikahan di situ dia tidak mau menikah sehingga dia lebih menempuh jalur pacaran atau jalur selingkuh naudzubillah itu yang dikatakan falaisa minni dan itu adalah bukan golonganku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara pernikahan yang ada semua ini ada satu hal maaf karena masalah pernikahan sudah dibahas habis ada satu hal yang luput dari perhatian apa itu Habib orang tua anak toju bagaikan ratu dan raja atau bagaikan raja dan ratu duduk di situ kira-kira sepal tapai pal sapa seemok kaunjongan sapa sengonjong orang tua seemok nyare beseh sapa sampai tang tautang seemok kangkaan sapa senyare terop senyare panggung senyare kuade senyare syutingan kabeh orang tua Pak
Orang tua berjemur, malam dia berembun agadang, siang ajemur terik matahari, tidak peduli demi senyum anaknya supaya berbahagia sebagai pengantin baru di sini. Orang tua Pak sepal tapepal sampai tang tau tang, tapi naudzubillah berapa banyak setelah pernikahan kurang ajar ke orang tua. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati di sini. Demi Allah, kau baik agamamu, kau sholat sehingga kau meninggal dalam Ka'bah dalam keadaan sujud, tapi kalau kurang ajar ke orang tua, haram surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya hidup. Demi Allah, percuma, semua ibadahmu hancur lebur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ya Allah orang tua Pak, sampai apelo Pak, sampai tang tau tang setodus orang tua demi anak supaya bahagia. Tiba-tiba setelah menikah lupa ke orang tua. Ya Allah, saya laki lupa ke emak natibi, padahal emak yang mengandung, emak yang melahirkan. Datang seorang wanita yang baru dia kenal, dia lupa kepada ibunya. Apa-apa istrinya yang diutamakan, apa-apa istrinya yang diutamakan. La haula wala quwata illa billah. Bahkan maaf abri peseka emak nang ngetak Pak dari bini na takut menetemu ke kiri. Ya Allah, arwaman bodoh bini gak kena ocol, cobu bon, ocol abini boleh sampean. Ocol itu perempuan yang mengajak anda ke neraka jahanam, bener ke surga. Abri besek mak nangetek ketemu bini nah. Apa kak? Sabar. Pada orang soki boy. Ada belanja taduk masak lagi. Apa banyak? La haula wala quwata illa billah. Ingat, hukum maha. Perhatikan satu cerita dari Alqamah. Alqamah ketika sahabat Nabi Muhammad, santrena Nabi Muhammad, santrena Rasulullah bu, santre apolong benar sareng Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Padahal di setiap harinya beliau berzikir kepada Allah, ahli zikir, tapi ketika meninggal dunia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi di sini? Nabi mengutus Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ibn Rabah diutus, ya Bilal, kau talkin dia ya Bilal, ditalkin. Ada akepak la ilaha illallah, akepak tak bisa. Tak kerja Bilal, ya Allah, matur ka Rasul, ya Rasulullah, aku sudah talkin tidak bisa ya Rasulullah. Ya Allah, itu benar Rasulullah. Apa dia salahna Bilal? Salahna se Alqamah kenika apa? Sampai atanya ke Bilal, ya Bilal, coba tanyaki, cari informasi apakah orang tuanya masih ada. Oh iya, karek makna katibi si Odi. Olok makna, ya olok makna pas atanya. Hei orang tua, hei mak, kau lah tanya benar apa mosok anak-anak benar si nyama Alqamah. Engkau pegel ya Rasulullah, engkau caremet. Anak apa benar caremet? Anak apa benar pegel? Sebab ya Rasulullah, bilan ki lanceng alatin ke abdina, kete ke abdina, begitu menikah lupa ke abdina, napa-napa binina malolo. Deki ngocak ka laki ka binina, ai dik lencelenan ngetak lebet budok letak mau semak. Ada beda orang. Lencelenan mak na tak ya jek. Emak naik pangancu anak malolo. Ayo bener apa tak ada? Are lencolonan naik motor ka budak ka timur, emak naik pangancu malolo. Aduh, tekaklah nyai kenika senang ka kompoi, ya cek sara-sara gelu. Ingat. Akhirnya apa kata si ibu? Gara-gara dia lupa dengan aku, selalu dia menomorsatukan istrinya, aku cemburu, engkau pegel, kau tak yabes boleh. Oh Arya sebab anak abu tak bisa ngucap la ilaha illallah. Terus bermah Bilal menak nikah neser ya Bilal. Odi tak odi mati tak mati. Papolong kaju. Nyari kaju punah. Untuk apa ya Rasulullah? Ya per oleh cepat mati. Ya Allah, jangan dibakar. Ibu mana yang tega melihat anak dibakar? Kalau begitu gimana? Ya Rasulullah, aku ridho terhadap anakku, aku maafkan kesalahan anakku. Subhanallah, begitu ibu maafkan anaknya, Bilal disuruh menalkin dengan talkinan tari la ilaha illallah keluar dari lisan Alqamah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lalu Nabi memerintahkan Nabi kepada siapa? Memerintahkan kepada sahabat-sahabat Muhajir dan Ansor untuk segera memakamkan jenazah sahabat yang bernama Alqamah.
Selesai dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Begitu dikubur, Nabi berdiri. Ini kuburan Alqamah. Nabi berdiri. Ya ma'sarul muhajirin wal ansor. Hei segenap satojo sahabat ansor dan muhajirin. Edi ngaki pada tepak ya. Man faddola zaujatahu ala ummihi. Siapa-siapa na orang yang mengutamakan binena dari emakna tibi, fa'alaihi laknatullah, bagi dia laknat Allah wal malaika wan nas ajmain. Laknat Allah, laknat malaikat dan laknat semua manusia sampai orang tuanya ridho kembali kepada anaknya. Hati-hati. Si andi emak, si andi pak cebengal. Orang laki tak oleh, orang bini tak oleh dia. Arya apolong musuh makna naik kata ukar benar. Bodoh apa tak ada? Haram. Hati-hati, hati-hati. Ingat Al-Quran, benek kaulah si ada boneka. Allah si ada bu. Kalau tanya, pertaja ke Al-Quran. Pertaja ke Allah. Allah ada bu. Apa tebun Allah? Wala takul lahumah uffin. Jangan kau berbicara kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata ah. Cong melaki beres cong kaburung cong. Ah emak engkau tok seesoro. Ajalan kalah pese ajalan. Loh, aru aku orang ajar pak. Ngocak ah emak engkau tok seesoro nduk selain engkau ajalan pak gun. Melek kaburung. Aru aku orang ajar. Durhaka. Orang yang seperti ini tidak mendapatkan ridhonya Allah. Karena ridho Allah fi ridhol walidain. Mengocak ah woi korang ajar berema menagetak. Berema mencela demi Allah. Mensampian odi sosah, mensampian rezeki sereja salaki orang lain. Lihat bagaimana kau berlakukan orang tuamu. Dan ingat, mon kurang ajar ke orang tua, sebelum di akhirat dunia pun akan merasakan azabnya. Tidak sekarang, nanti. Intinya sebelum meninggal pasti dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak pak contoh pak, jangankan orang muslim, orang kafir sekalipun kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya dia akan sukses hidupnya. Tidak ada manusia besar di muka bumi ini kecuali dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan ini sudah diteliti. Baik itu orang kafir, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, ateis, siapa boib, orang seraja kenika rata-rata hormat ke orang Tuhan pak. Ada orang muslim, umat Nabi Muhammad, ajaran Nabi tidak boleh durhaka. Justru banyak umat Islam sedurhaka ke orang tua, anak bengal mencela. Pak, bu, maaf. Coba merenung sejenak sekarang, merenung sejenak. Lambok coba. Sampian bektor ki kene. Andah bangun tidur, jaga tedung sampian mak, bu, pak, sampian jaga tedung. Sampian nyarap, siapa sih masih siap kakanan meja siapa membene orang tua sampian, membene makna sampian, membene pakna sampian. Sampian jaga tedung mandi, siapa sih mandi sampian, menbenek makna sampian. Sampian entar ke sekolah, siapa sih ngangkui kalampi, menbenek makna sampian, sinuntuk pakna sampian ke sekolah. Lalu sekarang Anda belum bisa berbicara, yang ngajari Anda bicara siapa kalau bukan orang tua Anda? Anda diajari dari kata-kata abah, Allah, diajari satu kata dengan sabar sampai kau pandai bicara. Sekarang kau pandai bicara, penter acaca yang kui agetak orang tua haram. Ngerti bu? Ngerti bu? Ingat, orang yang diharamkan untuk mendapatkan rahmat, haram mendapatkan ampunan, haram mendapatkan surga, diantaranya anak sekurang ajar ke orang tua. Maka demi Allah, kalau ada anak yang kurang ajar sekalipun meninggal dalam Ka'bah dalam keadaan sujud, tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih ada orang tua, hormati orang tua Anda, muliakan orang tua Anda. Muliakan orang tua Anda akan mulia. Jadikan dia raja, kau akan jadi raja di masyarakat. Tapi ketika kau hinakan dia, demi Allah kau akan hina dunia akhirat. Hati-hati di sini. Sebagai penutup, satu cerita di zaman Nabi Muhammad SAW. Beda situng anak. Coba edingaki anak si ampun sukses alako. Banyak orang keneka pak bu mentang-mentang sukses andi pese emak epa tiba bantu bungkona. Emak epa jaga bungko, emak epa ngancu anak, emak sore bungko malolo kikire tak ketak malolo. Mentang-mentang abu napun penter,
abuk na sekolah pinter, emak naik budu-budu, nengeneng mak nengeneng mak atau apa mak nengeneng mak cuma jajan mak. Ya Allah, cok korang ngajar tadi anak saya nggak. Ada satu orang tua dilaporkan oleh seorang anak kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mengadu kepadamu tentang ayahku. Ayahku telah mengambil hartaku tanpa izin. Ngalak nengeneng tak lebele. Olok Pak Nah Bu Nah, ya olok Pak Nah datang Pak Nah. Ya Allah dalam keadaan tua aja dah. Ternyata di hadapan Rasulullah tak kerjat orang tua kan nikah. Ngocak, hei orang tua, apa benar saya kaca canan Bu Nah ngalak harta nana Bu Nah tak lebele. Ya Rasulullah pas aca-aca Pak mengeluarkan suara itu dengan suara yang berat. Kenapa sudah tua? Ya Rasulullah, izinkan aku berbicara. Itu syairnya indah Pak, panjang syairnya, singkat saja di sini. Apa kata si orang tua? Ya Rasulullah, dulu ketika aku masih kuat, dia masih lemah, bayi tidak bisa apa-apa, aku yang rawat dia. Dulu aku yang punya harta, dia tidak punya apa-apa, aku yang kasih dia makan. Dulu dia telanjang, aku yang berikan dia pakaian. Dulu ketika dia sakit, aku yang tidak tidur, aku yang rawat dengan tanganku. Dia lemah, aku yang jaga dia. Lalu akankah sekarang aku sudah tua ya Rasulullah, hanya mengambil sesuap untuk menambal daripada perutku? Aku lapar, aku ambil harta anakku sedikit. Apakah ini tidak boleh ya Rasulullah? Sambil menangis, ternyata Nabi pun menangis mendengar ucapan orang tua ini, meneteskan air mata. Apa kata Nabi Muhammad? Tidaklah pohon-pohon dan bebatuan akan menangis mendengar ucapan orang tua ini. Sehingga Rasulullah dia membalik kepada si anak dengan mengatakan, anta wa maluka li abik. Hei anak, hartana be'na nyabena be'na andina orang tua. Sehingga dalam Islam Pak, membunuh anak tidak ada kisos, dosa pakuntusa, tapi tak ada kisos Pak. Artinya apa? Nyawa dan harta adalah milik orang tua. Hai para anak yang masih punya orang tua, jangan pernah Anda merasa punya harta. Jangan kau bangga dengan berangkat haji sebelum kau hajikan orang tuamu. Jangan kau bangga beli rumah sebelum orang tuamu punya rumah. Jangan kau beli kendaraan sebelum orang tua punya kendaraan. Intinya orang tua memuliakan, insya Allah akan mulia dunia akhirat. Tapi kalau kau hinakan orang tuamu, demi Allah kau hina dunia dan akhirat. Naudzubillah. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon bagi pengantin baru, pengantin yang lama, mudah-mudahan semuanya diharmoniskan rumah tangganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan diberi keturunan yang soleh soleha, dijaga dari segala macam maksiat, narkoba, dijaga dari segala macam musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah semua kabulkan hajat-hajat kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Allah lunaskan semua hutang-hutang kita, dan Allah rubah keadaan kita. Dan kita mohon kepada Allah, selamatkan saudara kita yang ada di Palestina. Allah selamatkan saudara kita yang ada di Palestina. Allah mansur ikhwanana fi Palestina. Allah mansur ikhwanana fi Palestina. Ya Allah, hancurkan Israel dengan bala tentaranya ya Allah. Hinakan mereka ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami kecuali pada husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Mau'idatul Husna yang kedua yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ali Ridho bin Ahmad Al-Haddad. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, khususnya bagi kita bersama, umumnya kepada mempelai berdua, dengan berakhirnya doa.